Dok, mungkin bisa kasih sedikit tips untuk kita semua, ini tips yang tepat secara umum untuk melakukan diet bagi ibu milenial. Oke, jadi di awal saya kasihnya sederhana tuh 5J semuanya. Yang pertama tuh jenis makannya. Dia harus banyakin yang protein, tambahin seratnya, karbohidrat simpleksnya direndahin, diturunkan, dan lemaknya bukan nggak lemak. Kalau cerita telur, kuningnya juga lemak gitu ya. Kalau cerita tumisan itu juga ada minyaknya, tapi kita bisa change ke lemaknya. Jadi lemaknya pilihlah yang jenuh atau nggak jenuh. Nggak jenuh, yang sehatnya, yang tidak jenuh karena dia punya ikatan rangkap. Kalau dia punya ikatan rangkap, dia itu kan ada di sel itu lingkaran. Pagarnya adalah lemak. Kalau dia lemaknya jenuh, pagarnya rigid, kita pegangan kuat, selnya makanan nggak bisa masuk nih yang penting-penting. Tapi kalau tidak jenuh, dia punya ikatan rangkap sehingga dia lebih fleksibel. Oh, yang bagus boleh masuk, yang enggak boleh masuk. Jadi yang tidak jenuh dapat dari mana? Minyak zaitun, minyak canola, minyak flaxseed gitu ya. Yang jenuh yaitu di kulit ayam, di otak, terus di minyak kelapa sawit dan minyak kelapa. Berarti kalau gitu gorengnya pakai minyak zaitun. Wah, it's totally wrong ya. Kenapa? Jangan coba-coba untuk anak gorengnya pakai minyak zaitun. Karena smoke point-nya tidak begitu tinggi. Dan indeks stabilitas minyaknya itu sangat rendah, minyak zaitun dibanding minyak kelapa ataupun minyak kelapa sawit. Jadi kalau mau minyak zaitun di dressing, buatnya bayam, salad boleh, bagus sekali. Bayam, kalau orang Indonesia itu kan bayam bening ya, satu-satunya makanan yang lebih sehat gitu ya. Kemudian di dressing sama minyak zaitun tadi. Itu pun jangan panas-panas gelegak-gelegak ditaruhin minyak zaitun, kan smoke point-nya nggak tinggi. Jadi udah mati apinya, tunggu sebentar, tetesin sama minyak zaitun. Kalau nggak makan lemak sama sekali bahaya banget. Kenapa? Vitamin A, D, E, dan K bisa nggak masuk ke dalam tubuh. Wong dia masuknya pakai mobil lemak. Kalau nggak makan lemak sama sekali bisa kurang. Kemudian yang kedua adalah jurus masak. Jadi kalau scroll besok mau masak apa gitu kan. Untuk yang lagi diet mungkin misalnya anaknya senengnya semur gitu ya, ayam semur. Untuk yang lagi diet bisa dibuang kulitnya. Dan ayam atau ikannya itu di air fryer, jadi nggak pakai minyak. Kalau anaknya apalagi usia di bawah 5 tahun mau digoreng ya silahkan aja, nggak ada masalah. Kebutuhan lemak untuk anak itu sampai 50% di masa golden age-nya. Yang ketiga jadwal makan. Wah, ini tergantung sekali dengan kebiasaan. Kalau kerjanya jam berapa, makannya jam berapa gitu ya. Kemudian jumlah porsinya, berapa porsi yang dikonsumsi setiap kali makan atau di jam snack time-nya. Dan yang kelima paling penting nih jujur. Ya, jujur sama diri sendiri, apalagi kalau misalnya kita punya program terus bilang saya nggak makan apa-apa tuh dok gitu ya, tapi nggak turun-turun gitu ya. Nah itu harus jujur, kita harus tahu kemampuan diri, dibuatin meal plan. Kalau nggak bisa ngikutin juga percuma gitu. Jadi kita buat meal plan yang ngikutin aja dan berani ambil resiko. Resikonya apa? Oh ternyata saya harus 2 kali masak nih. Yang satu air fryer, yang satu goreng gitu ya. Dan perubahan yang konsisten lagi tadi. Jujurnya mungkin kita udah sama-sama tahu ya. Dan kalau cerita defisit kalori 5J-nya udah diterapin ditambah dengan olahraga. Dan ingat waktu weight loss paling bagus adalah aerobik. Apa yang aerobik? Yang aerobik itu running, jogging, swimming. Tapi sebenarnya ada satu cara lagi yang benar-benar support aku dan dukung aku untuk diet sehat, yaitu konsumsi Detoslim. Aku coba jelasin satu-satu ke teman-teman semua. Yang pertama mungkin dari senjata utama. Aku bilangnya senjata utama nih kalau untuk madu. Karena madu ini fungsinya banyak banget ya, madu Detoslim. Yang pertama pastinya untuk menurunkan berat badan berlebih. Kemudian dia bisa mengikat lemak. Kemudian bisa membuang kalori yang berlebihan nantinya lewat feses dok.
Makanya aku bilang ini senjata utama untuk menurunkan berat badan berlebih. Kemudian ada lagi senjata tambahan aku. Nah, yang ini adalah pil. Ini juga fungsinya untuk menurunkan berat badan dan juga ada teh ya. Ini untuk tehnya. Ini fungsinya sama untuk menurunkan berat badan berlebih juga. Dan ini yang paling menarik, ini juga produk baru dari Detoslim. Bentuknya gel. Aku tuh setelah melahirkan paling gak pede sama perut aku, sama kita paling gak pede sama perut aku, sama paha aku. Aku merasa kayaknya kok jadi makin besar nih paha dan perut aku. Solusinya apa? Diolesin pakai gelnya Detoslim. Jadi dia ini akan mempercepat pembakaran lemak dari luar.